Halo. Oke guys, kita kembali lagi dengan saya Ahmad Sehu. Saya diundang oleh salah satu YouTuber Gedongan. Kali ini saya ingin coba ngobrol santai bagaimana dia merintis dari awal sampai akhirnya dia mencapai berapa viewer? Alhamdulillah dalam keadaan sekarang ini dengan kejadian virus corona COVID-19 ya, bukan berarti kita tidak bisa apa-apa, tapi kita mencoba untuk berprestasi dalam dunia Berprestasi apa berkreasi nih? berprestasi dan berkreasi. Berprestasi dan berkreasi, yaitu melakukan uji nyali pada salah satu kamera. Sebenarnya saya juga anti banget sama kamera karena saya nggak terbiasa, tapi saya mencoba untuk terbiasa. Yaitu saya terjun ke YouTuber, dan alhamdulillah dalam beberapa hari saya mendapatkan subscribe 298 naik, dan 200 semoga guys. hari ini kita guys. 300 subscriber dalam waktu 15 hari. Minta dukungannya terus. Dan jangan lupa subscribe juga temanku ini, sahabatku ini, channelnya, like, comment, dan subscribe. Kalau boleh loncengnya juga. Gimana kan? Yang saya bu, YouTube-nya aman. Kalau dibilang aman, tapi kalau untuk subscribe-nya nggak aman nih, cuma 12. Proses, lagi-lagi itu juga proses. Dulu kita juga 1, 2. Saya memakai cara door to door sebelumnya. Ke orang, ya door to door ke orang, tolong dong subscribe melalui Ngemis? WhatsApp. Enggak sih, Oh, enggak. ngemis. Kalau ngemis tangannya kan di atas. Kalau saya sih enggak, tangannya sini, di bawah sini. Kan mereka ngasih kan otomatis di bawah gitu. Kalau Nggak saya bisa. yang ke atas kan berarti saya memberi. Itu saya yang menerima, sini HP-nya kan. Saya awalnya gitu, lama-kelamaan saya dapat ilmu, ya alhamdulillah dengan cara ilmu itu saya mendapatkan subscribe yang banyak. Tinggal bagaimana PR saya selanjutnya, dan PR sampean juga membuat konten-konten yang menarik. Ngomong-ngomong, dari YouTuber itu mulai dari tanggal berapa sampai sekarang ada berapa video yang sudah diunggah? Sebelum puasa saya membuat konten YouTube itu sekitaran 3 hari sebelum puasa sampai sekarang, berarti sekitaran 15 atau 16 hari lah, dengan konten video kurang lebih 20-an, karena saya digenjot terus video, karena saya niat untuk bagaimana cara jadi YouTuber. Ya. Dan awalnya saya emang nggak bisa di depan kamera itu ngomong, bahkan sulit banget ngucapin A, kayak nembak perempuan lah, sangat sulit, serius. Saya dulu kayak ngerasa nembak perempuan sangat sulit, tapi lama kelamaan karena sering nembak cewek jadi nggak begitu sulit. Ngomong cewek, mantan istimewa siapa nih? Mantan yang paling istimewa, kalau boleh jujur sih yang ditinggal nikah. Anjir, tinggal nikah guys. Cuman ya udahlah. Tapi yang lebih istimewa lagi yang kemarin PHP itu istimewa. Tapi mungkin ada hikmahnya saya diundang ke sini guys. Setelah ini mungkin saya akan belajar sama senior kita, Mas Umar, dengan channelnya Syekh Jada Eksperimen, betul nggak? Iya benar. Oke. Mungkin sehabis ini saya ingin fokus membuat YouTuber. Amin. Semoga kita juga sama-sama berdoa bahwa keadaan sekarang semakin memburuk untuk Lebaran. Setelah Lebaran lah pastinya, semoga baik-baik saja. Amin, amin, amin. Kita bisa beraktivitas kembali ya. Amin, amin. Kita juga sedih karena Amin. tahun sekarang kita nggak bisa wisuda. Beneran, gue bisa wisuda. Benar benar sudah. Nggak tahu kita bakal masuk ke wisuda Oktober atau April, yang udah kelewat. Oh, ya Oktober mungkin bisa lah. Ya, semoga mah cepat pulih. Amin, amin. Dan harapan saya juga
kalau wisuda ada gandengan. Amin amin amin. Saya juga dapat kabar berita nih, nggak enak. Saya dikabarin bahwa mantan saya mau nikah guys. Kiri. Kiri. Habis lebaran tuh sedih sekali guys. Mantan yang mana, bro? Yang kan punya mantan satu-satunya guys. Yang mana kita rebutan dah? Dan lu yang mana? Sial. Aduh, menderita guys, ngingu anak orang. Nggak apa-apa, jadi pelajaran aja. Siap. Tapi dari proses pacaran saya banyak hikmahnya guys. Salah satunya saya bisa lulus kuliah juga, itu salah satu motivasi saya untuk mendapatkan cewek itu. Tapi ternyata ceweknya tidak didapatkan oleh saya. Nah itu kan hikmahnya guys. Emang perempuan tuh butuh pastian bro sebenarnya. Perempuan tuh butuh pastian. Tapi unik, saat saya putus dulu tuh, saya lagi sibuk nyusun skripsi nih guys, anak kuliah. Nyusun skripsi, kesibukan saya tambah, apalagi saya kerja sambil kuliah. Luar biasa sekali. Akhirnya saya terbengkalai untuk mengurusi asmara saya. Nah di situ dia sendirian, ada laki-laki yang menemani dia. Ya intinya sih awalnya dia chat mungkin ya. Tapi sebenarnya konten apa sih bro? Kok jadi curhat? Gak apa-apa lah, gak apa-apa, kita ngobrol aja. Oke, lanjut. Namanya ngobrol gitu ya, undang buat ngebek-ngebekin YouTube aja lah. Sampai mana? Sampai di gara-gara terbengkalai. Iya, sampai terbengkalai. Saya nggak ngurusin dia, dia ada cowok yang masuk ngecat awalnya, terus akhirnya ketemuan, jalan, jeng, kebukalah mata hati saya. Anjir guys, sakit sekali guys. Akhirnya saya tahu, ya udah, saya memutuskan untuk pergi. Itu baru itu bro ya, itu baru artinya baru sekelas pacaran atau udah nikah ya. Sebenarnya kalau orang putus itu sesuatu yang baik. Ketika orang berpacaran putus tengah jalan dengan keadaan yang banyak problem dinamika yang saya kira yang nggak wajar, itu sebenarnya itu hal yang baik untuk ke depan. Berarti kalau ketika kita udah jenjang yang lebih serius itu ya bahaya juga. Itu sudah petunjuk yang Allah berikan. Kayak banget pada saya sendiri anjing. YIN dilawan. Lulusan YIN ini guys. Enggak. Organisasi aktif di mana? Banyak. Mau yang mana dulu? Gila, MPI juga ya. Saya alumni MPI, Manajemen Pendidikan Islam angkatan pertama. Anjir, angkatan pertama di YIN. Dan saya ketua. Ketua lagi guys. Percaya gak guys mukanya nih? Tuh, muka-muka ketua. Anjir, gak pantas pisan. Gini-gini juga kita ketua HMJ, terus SEMA, DEMA, SEMA 2 kali, DEMA 1 kali gitu, SEMA 2 kali fakultas. Gua juga gak sombong guys, pernah jadi ketua. PMI juga, salam pergerakan. PMI juga, alhamdulillah sekarang masih jadi wakil komisariat. Sombong ya, jelas dong. Tapi jujur gak ada apa-apanya kita. Itu semua masa lalu guys. Yang kita pikirkan itu masa depan. Nah itu benar. Artinya nggak tutup kemungkinan orang yang berorganisasi juga bakal sukses. Tapi minimalnya kita ada pengalaman ke depannya seperti apa. Relasi-relasi, komunikasi, dan koordinasi ini kan semakin mudah kita dapatkan dengan pengalaman yang kita miliki. Kembali ke COVID-19 ya. Dampak-dampak COVID-19 yang ada di Gedongan itu apa aja ya? Saya lama nih nggak di Gedongan, soalnya saya di Cirebon. Gedongan tuh baik-baik saja. Kalau ngomongin masalah
COVID-19. Artinya alhamdulillah belum ada yang terdeteksi sebagai semoga jangan. Tapi kita tarik dulu, bukan Gedongan kan bukan termasuk desa ya, tapi blok. Desa Ender lah, katanya desa Ender. Nah, ya, desa Ender, alhamdulillah sudah Ender aman, dan Gedongan pun yang kita akan bahas itu juga aman. Bahkan kita memakai beberapa peraturan, termasuk beribadah pun di masjid kita memakai social distancing, Iya. yaitu Tadi saya terawih juga pakai jenjang. Terawih itu ada silang-silangnya, dikira kita keramiknya tuh bocor guys, makanya disilang-silang gitu. Nggak taunya itu salah satu anjuran pemerintah yang dilakukan oleh Gedongan. Dan sebelum puasa juga kita melakukan beberapa amalan-amalan ya, katakanlah amalan sih, dari para kiai itu memutarkan keliling Gedongan beberapa blok. Di situ kita keliling dengan bacanya Khamsatun fi biha al-bil Khatimah al-Mustafa al-Murtada wa ibn Fatimah, itu salah satu. Iya. Saya juga sempat mengetahui itu pas di pesantren Bundet tuh, setiap malam dia keliling muteri desa itu maca selawat itu persis. Iya. Emang itu umum sih kayaknya. Bikin kopi enak bro. Kasih kopi guys, istimewa pisan, tamu dilawan. Tapi ngomong-ngomong kan sebelum puasa itu harusnya kan ada haul ya. Iya. Itu apakah haul tersebut di Gedongan dilaksanakan atau ditunda sementara atau memang ditiadakan untuk haul sendiri? Taklir. Betul. Tadi ngomong apa? Sebelum puasa kan seharusnya ada acara haul tuh, haul sesepuh Gedongan. Apakah di Gedongan tersendiri mengadakannya atau memang ditiadakan untuk haul tersebut? Sebenarnya sih bukan ditiadakan, namun lebih tepatnya kita sebut beralih fungsi kegiatan. Yang dulunya kan rame-rame, sekarang kita sederhana aja, yang penting esensinya dapat, yaitu kita melakukan ziarah kubur di mbah kita, Mbah Syahid. Kita melakukan ziarahnya saja. Dari itu juga tetap kita melakukan social distancing, menggunakan per blok juga. Jadi setiap blok, pergang itu kita melakukan melakukan tahlilan. Ada yang di kuburannya juga ada yang di gangnya juga ada. Ada 4 blok kalau nggak salah yang memakai 5 blok. Berarti itu yang melakukan tahlil hanya khusus untuk sekeliling warga Ender saja. Ya, karena yang lainnya juga karena emang anjuran juga dari pemerintah nggak boleh kumpul, terus juga khawatir orang-orang yang luar pada datang, jadi kita melakukan hal itu. Ini yang saya tahu saja ya. Terus juga orang lain pun bisa ikut, namun pakai via online. Jadi streaming pakainya. Semua di online kan guys, sekolah, kerja, bahkan tadi ziarah aja tuh di online kan. Mau jadi apa negara kita guys, mau jadi apa, kita akan terus di online kan. Sedangkan yang saya tahu, kalau teknologi itu tidak bertahan lama guys. Apakah
tahun ini adalah puncaknya teknologi, setelah itu menghilang. Wallahu a'lam. Tapi ngomong-ngomong haul tuh, esensi haul sendiri itu tahlil kan? Berarti kita tetap melakukan ritual haul ya? Apa itu? Ya, intinya intinya pesantren Gedongan itu tetap melakukan haul. Hanya saja untuk keramaian yang kayak pasar masyarakat ya. Terus ceramah-ceramah itu dihilangkan. Untuk esensi sendirinya kayak tahlil itu tetap dijalankannya. Ya kalau untuk kedepannya setelah COVID-19 tetap masih ada pasar Rakyat. rakyat ataupun kegiatan lainnya tidak tahu ya, itu urusan kiai, urusan poro-poro kiai, masyayikh, dan itu bagiannya bagiannya masyayikh para kiai dan para bus-bus, para kangkangnya. Itu bukan urusan kami sebagai masyarakat. Ya berdoa bersama-sama aja agar kalau memang terbaiknya mengadakan ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya udah. Yang penting kita esensinya tahlilan itu sudah cukup. Bahkan di Buntut pun melakukan hal itu yang saya tahu. Iya. Karena kasihan juga Buntut kan sudah ramai tapi malah nggak jadi. Iya, lebih parah tuh di Buntet. Setahu saya banyak pedagang-pedagang kecilnya sudah jejer, udah tempat sewa tapi akhirnya dibubarkan. Iya. Kita ngobrolnya apa nih guys? Panjang lebar aja sambil nunggu sabar. Lo pengalaman kerja enak bro? Kalau untuk pengalaman kerja sendiri, saya ada 4 perusahaan yang sudah saya hampiri. Cuman salah satunya itu yang bikin saya nyaman itu cuman di Indomaret guys. Serius, kenapa saya mengatakan bahwa kerja di Indomaret itu paling nyaman? Ya karena sudah ada tempatnya atau posisinya. Karena saya kerja cuma datang tidur. Gak gitu juga, enggak. Maksudnya datang kontrol apa yang harus dikerjakan, dan punya anak buah cuma 4. Dan itu bisa saya manfaatkan. Ya menurut saya itu yang bikin saya nyaman. Karena dimanapun kalau kita udah punya anak buah dan kita bisa memperdayakannya, insya Allah sih bikin kita nyaman. Pertanyaannya, bagaimana sih sosok seorang guru yang sudah Anda lakukan dan apa sih yang diperoleh? Silakan dijawab. Sulit pertanyaan karena saya juga tidak cocok menjadi guru sebenarnya. Orang kayak saya itu nggak cocok jadi guru. Cuma karena orang tua yang menginginkan saya jadi guru. Padahal saya bukan cocok jadi guru, tapi lebih ke manajemen, manajer atau administrasi lah. Ya walaupun jadi guru kita di staff, ntar naik di kepala sekolah, amin. Amin. Apa yang didapatkan saya kira banyak pelajaran. Yang pertama, mencoba untuk menjadi suri tauladan untuk murid-muridnya. Tapi orang kayak saya mau di suri tauladan seperti apa? Tapi yang jelas kan bisa menjadi lebih baik. Tapi saya salut sekali nih dengan guru-guru yang ada. Dia tuh pahlawan tanpa tanda jasa. Nah itu, walaupun honorer ya, tanda jasa ini honorer ya. Tanda jasa honorer. Artinya guru itu kan beberapa jam dia mengajar, staf juga berapa jam mengajar, gajinya nggak seberapa. Makanya menurut saya sendiri tanda jasa itu orang yang seperti itu dan ikhlas. Nah itu orang tanda jasa. Kalau diukur dengan UMR sih saya kira bukan pahlawan lagi,
Apa bener nggak sih sebenarnya? Ya walaupun kita mengamalkan ya, emang ilmu yang didapatkan. Iya. Nah, ngomong-ngomong untuk guru-guru yang pahlawan tanpa jasa, saya sekalian mengucapkan terima kasih untuk guru saya waktu TK, guru saya waktu SD Ender 2 ya. Terus guru saya di SMP 1 Tangnan, dan untuk guru saya di MA Manbaul Hikmah, dan selanjutnya untuk guru saya di Universitas Unswagati Cirebon. Terima kasih. Kalau guru sama dosen sama aja kan? Jenjangnya saja. Jenjangnya saja. Nah, intinya tugas pokok dan fungsinya mas sama. Iya. Terima kasih. Saya juga bilang terima kasih semuanya pada guru-guru kiai-kiai saya, dosen-dosen saya yang belajarkan di saat ini. Luar biasa. Oke, berhubung sudah malam, cukup sampai di sini obrolan yang tanpa arah, obrolan tidak jelas dan tidak bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. kembali sorry diulang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.